Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Yakobus pasal ketiga yang disampaikan oleh Pastor Jason. Yakobus menulis surat untuk ke-12 suku yang di perantauan. Untuk orang-orang di pelarian di zaman penindasan yang mereka terpencar. Mereka rela untuk menghadapi penganiayaan. Dalam hati mereka mengasihi Tuhan, tetapi sekumpulan orang ini berkumpul bersama, hidup bersama sangatlah sulit. Orang yang mengasihi Tuhan, mereka berkumpul, itu hal yang sangat sulit. Seperti sekumpulan para pelajar, mereka berkumpul bersama, sebenarnya itu juga tidak mudah, sebab mereka berkata semua, Allah yang memanggil aku. Aku punya hubungan yang spesial dengan Allah, dan saya komunikasi dengan Allah dengan baik, dan penerimaan saya dari Allah. Jadi kamu yang punya masalah demikian masalahnya dan lain-lain, dan orang ini sangat mengasihi Tuhan, tetapi dalam satu mereka berkumpul bersama itu sangat sulit. Dan dikatakan di pasal pertama mereka ada perkara dalam ahmara mereka, jadi dipertegaskan untuk cepat mendengar, lambat berbicara, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah, sebab mereka juga bawa tekanan dalam berbagai percobaan ada di antara mereka. Jadi di pasal pertama dikatakan untuk marah, dikatakan untuk mohon hikmat dari Allah yang dikatakan di pasal pertama, dan di pasal kedua dikatakan dalam gereja terhadap orang kaya lebih dihargai, tetapi terhadap orang mereka miskin sikap mereka sangat buruk. Dan pasal ketiga dalam gereja, banyak pertikaian dalam gereja. Dalam mereka seperti berbeda partai, dan mungkin kelompok ini beda pendapat mereka, dan kelompok yang lain mereka berbeda ide yang lain. Jadi mereka kesimpulan mereka berbeda-beda. Jadi seperti sana ribut sini ribut, siapa yang mengasihi Tuhan. Sekumpulan orang mengasihi Tuhan berkumpul bersama itu sangat sulit. Ini latar belakang dari kitab Yakobus. Dengan dunia kita pun sama. Peperangan di Ukraina dengan Rusia. Dua kumpulan orang, Israel dan Hamas, mereka perang. Juga mereka berbeda pendapat. Dua perkumpulan suku orang. Dan mereka jangan dibagi dari 4. Ada yang membela Hamas, Rusia. Ada yang membela, mereka mendukung Hamas melawan Rusia. Jadi mereka berbeda suku, berbeda dalam perkumpulan, dan juga salah satu kumpulan mereka adalah sahabat, dan satu lagi kesimpulan mereka adalah juga musuh. Dan ini menjadikan pertikaian bagi Yakobus, seorang guru yang harus diselesaikan ialah perkara lidah. Dengan tema mengendalikan lidah jangan menjadi milik guru, milik setan.
atau iblis ya. Sebab seluruh pertikaian dalam dua pendapat, dan pendapat ini ada sumber, dan sumbernya ini dari perkataan orang yang terlebih lagi mereka punya kuasa yang mereka keluarkan di dalam gereja. Mereka sebagai penilik yang berkuasa, mereka mengajar dan mereka ajarkan itu berbeda, sama artinya mereka selalu dalam pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Ini benar, itu salah, ini yang benar, itu yang salah. Sesungguhnya guru yang di situ yang menjadi guru, penilik yang menjadi penyebabnya, atau dikatakan guru palsu di situ yang membuat gara-gara. Ayat 1 sampai dengan 12, berhati-hati menjadi guru sebab dihakimi juga lebih berat. Berhati-hati sebagai guru sebab akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Tapi hati-hati mendengar, bukan jangan menjadi. Kamu seharusnya menjadi guru, tetapi kamu tidak mau, itu juga satu hal yang tidak baik. 1.000 dinar, 2.000 dinar, tetapi kamu tidak menggunakannya, itu hasilnya juga akan sangat menderita. Jadi kita berhati-hati jadi guru. Jangan sampai, bukan menjadi, sebaiknya jangan menjadi guru, sebab kamu akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Di sini di ayat pertama, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab mereka akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dan di sini ada berbagai bagian menurut kitab Yakobus. Sebab dikatakan tidak bisa melakukan. Kamu mengajar seseorang tetapi kamu sendiri tidak bisa melakukan. Kamu mengajar tetapi tidak disertai perbuatan. Di pasal pertama dikatakan mendengar tidak melakukan, tetapi guru kamu mengajar. Setelah diajar tidak melakukan, itu ditambah lagi kesalahannya. Dan dikatakan kitab Titus seharusnya mengajar seseorang yang tidak benar akan merusak orang sekeluarga. Setelah kamu mengajar, itu akan merusak banyak orang. Kamu mengajar yang benar tetapi kamu tidak melakukan, akan ditambah lagi kesalahanmu. Kemudian seharusnya kamu mengajar tapi kamu mengajar sedikit. Allah berkata yang banyak harus dikasih, yang meminta juga harus banyak dikasih. Kamu menerima begitu banyak tetapi kamu tidak mau berbuat yang banyak, Allah akan meminta pertanggungjawab darimu. Sebab Yesus berkata, banyak orang yang mengajar dalam nama Tuhan tetapi berkata, hai orang-orang jahat. Sebab apa yang ia lakukan tidak seperti yang ia ajarkan. Dia melakukan dalam hal yang lain. Ini perbuatan yang jahat. Allah tidak mengenal mereka. Jadi permintaan terhadap guru itu sangat tinggi. Jadi berhati-hati menjadi guru, sebab penghakiman akan lebih berat.
Mengapa di sini dikatakan hati untuk jangan banyak orang mau menjadi guru, berhati-hati? Tidak berhati-hati untuk menginjilkan atau berhati-hati dalam mengembalakan. Mengembala seberapa banyak kita kasih, kita melakukan sebisa kita loh. Kita dalam kasih yang kita nyatakan, paling orang tidak puas. Pelayanan kita kurang baik, kurang puas, kita mengalami. Yesus juga tidak mengatakan kita harus mengembalakan berapa orang banyak. Dikatakan kamu bisa mengembalakan bangsa-bangsa untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Murid pun dari beberapa orang dimulai. Jadi seberapa bisa yang kamu lakukan. Demikian juga menginjil. Tetapi mengajar itu berbeda, dan penghakiman baginya juga lebih berat. Sebab alasannya terpenting yaitu lidah sangat membawa pengaruh. Jadi kemudian dibawa beberapa perumpamaan. Maaf. Di sini dikatakan lidah seperti kekang yang dikenakan pada mulut kuda. Sekali ditarik kekangnya dia mendengar, dapat dikendalikan. Demikian juga dengan kapal-kapal. Walaupun angin sangat keras, tetapi kemudi dikendalikan arahnya langsung berbalik arah. Demikian juga lidah, dia menggunakan perumpamaan yang lain. Lidah itu seperti api. Api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Di ayat ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil bagian di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu dalam menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kita dinyalakan oleh api neraka, seperti lidah kita sering-sering membuatkan pertikaian. Dan orang ini selalu menyalakan keributan, sebab api neraka tidak pernah padam. Jadi kita harus berhati-hati terhadap lidah kita. Di sini dikatakan pada saat kita menggunakan lidah kita harus suci. Janganlah kita memakai lidah kita dalam satu keluar memuji Tuhan dan salah satu pihak lagi mengutuk orang yang diciptakan Allah. Seperti di gereja, seperti malaikat memuji Tuhan, sampai di rumah marah sama anaknya, sampai di tempat kerja ribut dengan rekan kerja. Kira-kira demikian. Jadi mulut lidah kita, satu pihak lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hal itu tidaklah
Tidak seharusnya ini perkara manusia dan hal ini sulit untuk diselesaikan. Yakobus berkata, siapa yang dapat mengekang lidahnya, dia akan menjadi manusia yang sempurna. Sulit untuk menjadi manusia yang sempurna, sebab kebanyakan semuanya juga tidak bisa sungguh-sungguh untuk mengendalikan lidah. Yakobus sangat memahami, jadi dia menyuruh kita untuk mengekang lidah kita. Terlebih lagi kalau orang yang punya pengaruh dalam perkataannya membawa pengaruh yang bisa menggerakkan orang, baik itu guru yang benar atau guru yang palsu, haruslah berhati-hati, sebab lidahmu berbeda dengan lidah orang lain. Sebab ada sebagian orang cuma perkaruh di sebelah tetangga, tetapi ada orang lidahnya pengaruhnya sangat besar. Seperti jadi orang yang ternama, kamu harus mempunyai lidah yang berhati-hati. Kamu bisa memperbuatnya, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri bagaimana kamu melakukannya. Apakah kamu untuk banyak orang yang melihat kamu berkata-kata yang bermegah-megah, seperti orang yang pertama, dia di Kamboja, dia berpura-pura di situ seperti dia ditipu orang. Seperti dia di tempat itu, ia ditipu orang, dia sangat menderita sebab dia orang yang terkenal. Hal itu kalau dia tertipu, itu satu perkara yang besar, tetapi itu adalah palsu. Akhirnya presiden pun keluar. Banyak orang yang sangat memperhatikan perkara ini, tetapi ini tidak bisa diterima sebab mempengaruhi nama orang di tempat itu. Jadi setelah di penjara 2 tahun, kemudian disuruh keluar dari negara itu dan akhirnya tidak boleh datang lagi ke Kamboja. Jadi Wong Hong, orang yang terkenal itu, tidak boleh lagi masuk di sana. Jadi kalau kita orang yang membawa pengaruh, lidah kita membawa pengaruh, kita tahu di bumi atau di langit akan menghadapi penghakiman yang lebih berat. Jadi hati-hati menjadi guru sebab penghakiman akan lebih berat. Kemudian 13 sampai dengan 18, seorang guru mempunyai lidah yang lemah lembut dan kelakuan yang baik. Ayat 13, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kitab Yakub mengatakan di sini, hikmat seperti dikatakan di kitab Amsal sama. Kita merasa hal ini bagaimana menyelesaikannya? Ya, saya tidak pernah terpikir. Sebanyakan orang melihat hikmat, tetapi di sini
melihat hikmat berbeda. Kalau kamu punya hikmat, punya bijak dan berbudi, kamu harus punya kelemah lembutan. Dari hikmat juga harus punya cara hidup yang baik, disertai perbuatan oleh hikmat, yaitu dengan ketaatan seperti kuda yang dikekang, yang bisa dikendalikan. Kamu suruh dia cepat atau berbelok kanan kiri, semuanya bisa dikendalikan. Jadi orang yang bijak dan orang yang berhikmat, mereka punya kelemah lembutan, mereka taat, dan juga yang terpenting bukan apa yang ia katakan, tetapi sikap dan perbuat kelemah lembutan dan disertai oleh perbuatan. Ini guru yang berhikmat. Kemudian dengan satu guru yang palsu yang dikatakan dalam kitab Yakobus, yang orang-orang yang harus dia selesaikan. Ayat 14, jika kamu menaruh perhatian iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Di bawah dikatakan jangan memegang diri dan jangan berdusta. Ini adalah hasil. Karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri, maka memegang diri dan berdusta. Untuk mendapatkan iri hati dan mementingkan diri, maka dia memegahkan diri dan berdusta. Jadi bagi guru yang palsu, perkara mereka yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati. Iri hati dan dengki ada sedikit. Iri satu kerinduan ingin mendapatkan. Tetapi iri hati atau dengki, aku tidak dapat mendapatkannya, aku pun akan menjatuhkan kamu. Yaitu aku tidak mendapatkan, kamu pun tidak boleh mendapatkan. Maka ini akan menimbulkan satu kepahitan seperti racun. Seperti saya tidak dapatkan sebagai juara pertama, kamu pun tidak boleh. Ini adalah iri hati. Kemudian di situ mereka mulai bertikai, pendapatku yang benar, pendapatmu yang salah. Dan juga pendapat itu hal yang biasa saja, tetapi kalau kamu sangat mempertegaskan untuk menyampaikan itu, jadi timbul masalah. Seperti dikatakan, satu membawa gereja untuk mendirikan gereja dengan berbagai cara. Satu, jual tempat itu, beli di tempat lain yang baru. Ada yang untuk direnovasi sudah cukup. Kita cukup memperbaiki tempat yang ada, itu sudah cukup untuk bisa langsung pakai. Tetapi ada orang yang berpendapat kita tidak perlu membangun gereja, kita mengambil uang untuk pergi menginjilkan, bukankah itu baik? Jadi ini berbeda pendapat.
Tetapi kalau semua berpegang pada pendapatnya, mulai timbul pertikaian. Ingin menyampaikan pendapatnya sendiri dan kamu mulai membesar-besar atau membanggakan dan lihat saya yang sama seperti saya katakan dulu. Jadi kali ini aku pasti menang. Saya pasti benar. Mereka ini tidak mengikuti Tuhan. Kira keadaan seperti demikian. Jadi setiap orang pendapat mereka, pemimpin, ada orang yang mengikuti mereka, dan pendapat pemimpin itu seperti juga masyarakat yang dikatakan para penatua empat pendapat, demikian. Berpegang teguh pada pendapatnya sendiri, tidak menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat sendiri, yaitu dengan kata-kata untuk membanggakan diri sendiri, menginjak orang lain. Inilah dengan iri hati yang penuh kepahitan dan ambisi yang egois, bahkan berkata yang sangat kebenaran yang melawan kebenaran, berdusta. Itu adalah iri hati yang penuh dengan kepahitan dan ambisi yang egois dalam hati. Kata Yakobus, hemat ini adalah hikmat dari dunia, nafsu dari manusia, dari setan-setan. Dari target dunia, milik dari dunia, dari nafsu manusia, dan di belakang dikendalikan oleh roh-roh jahat. Saya merasa berkata-kata sedikit lebih baik. Dan berapa tahun ini saya sedikit berbicara, saya punya kelihatannya kamu sedikit berbicara satu kata, kamu tidak mengutak, sebab ada orang yang akan dengan cepat mengatakan kata-kata itu. Seperti kata yang positif dalam berdoa, seperti kita berdoa, saya ingin berdoa demikian, tetapi kita takut. Kita merasa tidak enak hati mengatakannya. Dengan cepat ada orang lain menggunakan kata ini dalam berdoa. Jadi dalam berdoa ada Roh Kudus yang menjamah. Yang paling lega bagi saya, 1 minggu 3 hari mengikuti 3 gereja bersama waktu. Saya merasa pujian juga sama. Saya merasa pujian pujian seperti dipimpin oleh pemimpin malaikat secara rohani. Demikian juga milik dari roh jahat, seperti kamu ingin mengatakan hal yang buruk, kamu ingin mengatakan tetapi kamu tidak mengucapkan, dengan cepat ada orang yang mengatakan. Jadi kita harus lambat untuk berkata. Pada saat kamu menemukan ada seseorang mengatakan kata-kata dalam hatimu,
kamu tahu bahwa tempat keadaan itu dalam keadaan apa. Secara positif itu dikendalikan oleh Roh Kudus, secara negatif itu yang berkuasa dalam kata-kata itu adalah roh-roh jahat yang milik setan. Dalam kata-kata dikendalikan oleh roh jahat. Jadi ayat 16 dikatakan, sebab di sana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bagaimana kita tahu kita milik berkait dengan dari yang dari setan atau dari yang atas? Kita harus melihat dari buahnya. Ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yang ia bawa yaitu murni, damai, jadi banyak perkara kita tidak perlu serius untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu tidak baik. Kamu melihat dari buahnya, buah dari kata-kata tersebut, kamu merasa buah-buah itu ada kasih, dan kata-kata ini ada belas kasihan, kata-kata ini membawa damai. Kata-kata ini sepenuh belas kasihan, murni. Oh, ini dari hikmat yang dari atas. Kata-kata ini dikeluarkan, orang mendengar atau melihat. Sebab sekarang banyak media, kamu melihat, kamu mungkin curiga. Dan pada melihat mengapa bisa demikian, kamu melihat emosimu langsung naik. Itu adalah milik dari setan-setan, dari nafsu manusia. Kita harus hati-hati dalam setiap kata-kata yang dikeluarkan atau tulisan yang keluar, atau dalam perkumpulan yang banyak orang, kata-kata yang dikeluarkan, hasil yang dibawa dari perkataannya itu apa? Mungkin kita teknologi terlalu mahir dalam seperti ada seorang di sebelahmu, mungkin ada satu hal yang tidak dikerjakan dengan selesai. Kamu tidak terpikir untuk langsung berkata dengan dia, langsung di dalam grup beritahukan dia. Ingin memberitahukan dia, tetapi memberikan banyak orang tahu bahwa perkaranya belum diselesaikan, maka ribut dengan temanmu itu. Kemudian kamu sendiri menghadapi menyelesaikan, tetapi kamu marah. Kemudian kamu mulai di situ tinggal pesan, maka orang seluruh dunia pun tahu. Pada saat kamu marah dia, sebab teknologi terlalu mahir yang ia bawa, hal-hal yang tidak baik. Kata hikmat
Yang demikian yaitu hikmat yang dari setan. Bersamaan waktu, kita pun harus memperhatikan pengajaran, yaitu dalam menghadapi perkara kita harus menyelesaikan dengan muka ketemu muka, bukan di dalam grup. Atau ada perkara boleh diselesaikan dalam grup atau memuji orang dalam grup, dan juga kamu memberikan bunga pada orang boleh juga secara umum. Tetapi kalau kamu marah sama orang, cukup satu dengan satu, muka ketemu muka, seharusnya demikian. Kita dalam penggunaan yang umum terlalu bebas, jadi kita juga bisa menjadi sumber dalam pertikaian. Kita mengasihi Tuhan, kita rela untuk memberikan pengorbanan bagi Tuhan, tetapi ada sebagian orang masih banyak perkara dalam hidup mereka, mungkin masih suka marah, mungkin masih suka pada orang yang kayak mereka bersifat baik, atau ingin orang sependapat dengan saya. Saya di sekolah menengah, ada teman saya berkata kepada saya, dia katakan pada saat ia benci pada seseorang, dia akan menarik sekelompok orang untuk mendukung dia, kemudian ribut dengan dia. Sampai bersatu dengan orang lain untuk melawan dia. Saya pikir dia sangat pintar. Tapi sekarang saya tahu ini adalah dari dunia. Kita sebagai guru, kita harus berhati-hati. Sebagai guru Lewi harus berhati-hati. Sebagai ayah ibu juga harus hati-hati, sebab perkataanmu akan mempengaruhi anakmu. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus untuk saling mengasihi. Mohon Tuhan untuk menjaga kita punya hati yang hidup damai.
Tuhan, kami berterima kasih sebab Allah Engkau kasih, kami bisa mengasihi sebab Engkau adalah kasih. Tuhan, Engkau tolong kami di kitab Yakobus kembali mengingat kami untuk lidah kami untuk memuji Tuhan. Mari saudara semua kita gunakan lidah kita untuk memuji Allah kita, meninggikan Tuhan kita. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau yang lemah lembut penuh dengan kebaikan. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan memuji. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau, memujikan lidah kami dikuduskan untuk memujikan Engkau, sebab Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Kami memuji Engkau. Tuhan, kami mengasihi Engkau sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami memuji Engkau, baik kami dalam waktu yang tinggi atau lembah kekelaman, tapi Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu untuk menyembuhkan kami, menolong kami pada saat kami membengkok dari Engkau. Engkau meluruskan kami. Tuhan, kami memuji. Tuhan, kami memuji Engkau. Hari ini kita tahu bahwa kuasa kita membawa kuasa, dan lidah kita semua dipakai oleh Allah, tetapi bersamaan waktu di dalam hidup kita ada kalanya kita tidak mengendalikan lidah kita, sehingga kita akan menjadi guru dari setan. Bersama kita datang di hadapan Tuhan agar lidah kita kembali bertobat. Kita bersama untuk saling membagikan atau kita merenungkan di dalam hidup kita, di dalam lidah kita, masa lalu bagaimana lidah kita. Apakah kita akan membawa iri hati yang penuh dengan kepahitan, dengan lidah kita membawa pertikaian, dan bersamaan waktu kita datang di hadapan Tuhan, dosa-dosa lidah kita serahkan di hadap kepada Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, kita saling merenungkan. Mohon Roh Kudus saat ini menerangi kita. Kita bisa merenungkan di dalam bagaimana kita salah satu pihak memuji Tuhan, salah satu lagi kita mengutuk orang. Mungkin lagi antri kita juga masih marah. Kemudian kita masuk, kita memuji Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menerang kita. Pada saat kita saling membagikan, merenungkan, kita saling mengaku kesalahan kita dan kita saling berdoa. Saudara semua, kita bisa merenungkan apakah lidah kita juga akan menghasilkan perdamaian, ramah, penurut, penuh belas kasihan, atau kita hanya mengutamakan pendapat kita yang melawan pada kebenaran. Terlebih lagi di dalam media atau dalam grup perkataan kita, apakah itu datang dari nafsu kita, emosi kita, yang atau kepentingan diri kita sendiri sehingga menimbulkan iri hati, pertikaian. Ada kalanya lidah kita membawakan damai, tetapi kita sering juga
membawa pada yang mana yang benar, mana yang jahat. Yang kita sering menggunakan pendapat kita sendiri atau cara kita sendiri untuk menyerang orang lain. Kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kita saling di sini, kita berdoa. Kita berdoa agar hidup kita, lidah kita kembali lurus di hadapan, di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Kami mengaku mulut kami, lidah kami mudah sekali hilang arah, menggunakan kedagingan kami. Kami tidak mengekang lidah kami. Tuhan, kami mengaku di dalam mulut dan lidah kami najis, dan kami mengaku sebelah pihak kami memuji Tuhan dan sebelah pihak kami mengutuk, menggunakan kata-kata yang negatif. Mohon Tuhan Engkau tolong ampuni kami. Kami lemah Tuhan. Kami tidak dapat mengendalikan lidah kami. Mohon Engkau untuk menolong kami. Tuhan, Engkau mengampunkan kami sebagai kaum laki-laki, sebagai suami. Kami mengaku kami tidak bisa mengendalikan emosi kami, mulut kami bukan hanya marah, membentak, bahkan memukul. Segala membuat seluruh dalam keluarga, semua orang menjadi takut pada kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak merasa damai dengan perasaan kami, dengan emosi kami, mengendalikan orang lain, bahkan mengendalikan orang yang kami kasihi. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, bersama-sama kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami bersama datang di hadapan Engkau. Kami mengatakan kepada kami sangat membutuhkan Engkau. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, sebab mengandalkan diri dan kekuatan kami tidak sanggup. Pada saat berdoa, sering hadit antara kami banyak sekali orang menggunakan jubah seperti malaikat dan sangat ingin di dalam Tuhan, melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kami seluruhnya murni, tetapi di tengah-tengah kami juga di masa lalu kami disakiti. Masa lalu disakiti dan juga sering karena perkataan orang lain atau dihina orang, bahkan ayah ibu sendiri. Di masa pertumbuhanmu banyak kata-kata yang membuat kamu sangatlah menderita. Perlahan sampai kamu besar, di dalam hatimu ada amarah di dalammu, seperti amarah yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu sulit untuk bersukacita, bahkan kamu sangat tidak ingin mulutmu mengatakan kata-kata yang tidak rohani, tetapi tidak bisa mengendalikan. Kamu bahkan mengatakan kata-kata seperti orang yang menyakitimu. Sesungguhnya kamu tidak ingin, tetapi tidak dapat mengendalikan diri. Jadi di dalam doa, saya melihat di antara kita kamu ingin menjadi orang yang rohani, tetapi aku melihat lidahmu seperti warna ungu.
yaitu kamu karena tidak bisa mengendalikan lidahmu sehingga mengeluarkan racun-racun, dan karena tidak bisa mengendalikan diri kamu berdusta, kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu menyakiti orang lain. Di hari ini kita bersama di hadapan Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Tuhan di saat ini ada di dalam kita untuk menolong kita. Saudara semua, kita bersama datang di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu, hal-hal yang tidak kita bisa lepaskan, akar pahit, kita serahkan kepada Tuhan. Berdoalah untuk hidupmu. Mungkin di dalam pertemuan, mungkin guru, ayah, ibu yang menjadi pemimpinmu, mungkin karena perkataan ini seperti dipaku di dalam hatimu, dipahat dalam hidup sampai sekarang, sulit sampai sekarang mempengaruhimu, sulit untuk keluar. Kata-kata ini selalu melekat padamu dan selalu menyakitimu dan sulit untuk dibebaskan. Saudara semua, kalau kamu ada karena kata-kata disakiti, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Kami berdoa, mungkin itu kata-kata, keadaan, pandangan mata di dalam hidupmu yang selalu mencekammu. Allah Bapa, kamu melihat setiap saudara-saudari tangan yang diletakkan, saudara-saudari kami tangannya yang diletakkan di atas hatinya. Engkau melihat mereka dilekati oleh perkataan, pandangan mata orang. Mereka ingin terus berjalan, mereka ingin bersuka cita dengan merdeka untuk hidup, tetapi kata-kata ini seperti akar yang mencekam mereka sehingga mereka tidak bisa untuk terus maju. Dan perasaan ini selalu muncul, tidak tahu kapan kata-kata ini kembali untuk menuduh mereka. Saudara semua, kata-kata yang telah menyakitkan kamu diserahkan kepada Tuhan. Saya melihat Allah Bapa dengan tangannya yang berlubang, Dia menjamah kamu, Dia mencabut semua kata-kata ini, setiap kata-kata yang menyakitkan kamu di dalam hatimu, di dalam rohmu, dalam jiwamu, dicabut bersama akar-akarnya. Saudara semua, mari kita lakukan tindakan untuk mencabut semua kata-kata yang menyakitkan ini. Kita seluruhnya kita cabut, kita kata-kata yang menyakitkan ini kita serahkan kepada Allah Bapa kita, kepada Yesus. Kita berikan Yesus untuk menjamah kita dengan tangannya untuk menghibur kita.
kita mohon Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami. Sembuhkan kami dari kata-kata yang menyakitkan kami. Bebaskan kami dari cekaman ini. Setiap kata-kata yang melekat dalam katasan dengan akan dapat. Setiap pandangan mata, setiap penolakan Allah Bapa sendiri untuk menghapuskan. Dengan tangan Allah Bapa merangkul kita setiap orang, dengan kasih-Nya memenuhi kita semua. Allah Bapa dengan kasih-Nya menggantikan semua kata-kata yang menyakitkan, sehingga hidup kita berbeda. Dan di hidup kita mulai berbeda, kita bersama, kita datang, kita terima kesembuhan dari Bapa Surgawi, dan kita berjalan dalam jalan surgawi. Kita bukan seorang diri, tetapi Tuhan yang menyembuh kita. Kita mohon kasih Tuhan untuk memenuhi kita lebih banyak lagi. Tuhan mohon kesembuhan dari Engkau. Di dalam ayat mengatakan kita jangan mau saudara-saudara, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tetapi kita juga perlu akan guru, sebab kalau tanpa guru ajaran kita pun akan kacau balau.
Mungkin di antara kita juga tahu bahwa di antara kita ada panggilan menjadi guru. Untuk Pastor Johnson dan Pastor Hokit untuk mendoakan mereka. Mereka, Pastor Johnson dan Hokit, mereka hidup mereka pun sering-sering dipangkas sehingga menjadi guru. Kita bersyukur pada Tuhan di gereja 611 guru-guru di sini bisa untuk diajar, mereka bisa mengajar, mereka bisa melakukan dan mengembalakan. Kita berdoa, mereka berdoa untuk saudara semua yang punya panggilan menjadi guru dan Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memakai Pastor Josh, pakai Jason dan Pastor Hakit di 611 perlu akan guru dan gerejamu perlu akan guru menurut kebenaran untuk mengajar. Roh kebenaran Engkau sendiri bekerja di sini. Mereka tahu mereka memanggil mereka menjadi guru. Mereka tahu latar belakang bahwa mereka akan begitu serius. Mereka tahu mereka Engkau Tuhan panggil. Tuhan, urapi setiap saudara-saudari kami, urapilah setiap guru untuk menghargai firman-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran, kami menyambut Engkau datang, dan saudara yang di online juga berdoa untuk diri kita agar kita punya roh yang peka untuk mendengar roh kebenaran. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih. Engkau urapi kami setiap orang. Menyertai kami. Berkatilah kami. Urapilah kami. Lebih dalam lagi, urapilah kami. Tuhan, kami perlu firman-Mu dan kebenaran dari-Mu. Tuhan, kami mendengar kebenaran-Mu, kami menurut kebenaran-Mu kami lakukan. Tuhan, ini adalah keluarga pohon kehidupan. Berikan kesembuhan, urapan kesembuhan ada di tangan kami. Daun pohon kehidupan menyembuhkan bangsa-bangsa, dan setiap pesan yang kami bawakan juga membawakan kesembuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Kebenaran-Mu harus memancarkan kebenaran di zaman yang gelap, memancarkan terang. Tuhan, bukan hanya di Hong Kong, di Macau, di Taiwan, di Cina, bahkan sampai di berbagai negara, Aceh, Afrika, Asia, Australia. Tuhan, pengajar kebenaran-Mu kembalilah bersinar. Tuhan, kami perlu untuk memakai gereja-Mu, memakai 611 pendidikan dari gereja 611. Kiranya manusia perlu akan terang-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami banyak mendengarkan banyak perkata-kataan atau desas-desus, tapi Tuhan, kami mau dengan kebenaran untuk memelihara banyak orang. Kami perlu agar biarlah firman-Mu Engkau pahat di dalam hati kami. Engkau adalah jalan
kebenaran dan hidup. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup untuk memuji, meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua orang yang merindukan firman Allah dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Tuhan mengurapi lidahmu. Tuhan berkuasa atas lidahmu. Pujian, pengagungan, peninggian, penetapan, penghiburan, dan penguasaan yang membawa dalam pengajaran berkuasa atas dirimu, di mana kamu berada membawa damai, di mana kamu berada di situ ada damai. Berkatilah saudara-saudara kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.